dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Halo dulur, gue Ahsan. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi juga. PDIP resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo jadi capres. Langkah ini nggak cuma menyudahi spekulasi miring soal internal PDIP, tapi juga ngebuktiin nih kalau PDIP nggak kehabisan tuh stok-stok kader terbaik buat jadi capres. Nggak perlulah ribet-ribet naturalisasi orang luar buat jadi capres. Kayak Nasdem tuh yang harus boyong Anies Baswedan, padahal bukan kadernya. Emang sih agak lama buat nungguin Ganjar beneran dideklarasiin PDIP jadi capres. Tapi menurut gue ini karena Ketua Umum PDIP, Megawati, kemarin-kemarin tuh lagi nerapin teori ngunduh buah. Jadi ditunggu dulu tuh sampai mateng. Baru kalau udah mateng dipetik dah. Petik mangga, pas mateng enak dong. Nah, karena buah yang matang pada waktunya tentu aja lebih enak dari hasil karbitan yang buru-buru dipetik. Padahal masih kecut tuh, cuak. Manisnya sosok Ganjar emang langsung terbukti. Baru aja nih dideklarasiin, orang-orang se-Indonesia Raya udah langsung ngomongin. Di keluarga gue tuh misalnya, pertanyaan khas lebaran kayak, kapan lu nikah? Berubah jadi, gimana nih bos, Ganjar? Menang gak kira-kira? Siapa nih wapresnya? Keren kan? Jomblo-jomblo mesti terima kasih tuh sama Ganjar. Oke, kata kuncinya di sini adalah Ganjar sosok yang mateng. Itu juga tuh yang bikin parpol-parpol lain gak butuh waktu lama buat ngelirik sosok Ganjar. Cuma butuh seminggu buat Ganjar narik dukungan dari P3. Nggak tanggung-tanggung loh. P3 langsung deklarasiin Ganjar jadi capres lewat forum Rapimnas coy. Salah satu forum tertinggi di partainya. Sebaliknya nih, Nasdem yang udah hampir setahun deklarasiin Anies Baswedan dari Oktober 2022 lalu sampai sekarang masih susah tuh nyari teman koalisi. Demokrat dan PKS yang digadang-gadang bakal gabung juga belum jelas tuh. Boro-boro nih mau beneran jadi capres, menuhin presidensial threshold aja susah gitu kok. Kelihatan kan bedanya? Sosok yang mateng sama yang karbitan. Nah, Prabowo emang patut diperhatikan juga. Tapi dalam hal ini kalau pakai rumus mengunduh buah, dia itu udah terlalu mateng. Masa puncaknya itu pas 2019 lalu. Sayangnya kan dia nggak jadi. Setelahnya kurang menarik lagi lah buat parpol. Karena ya tentu aja parpol pasti belajar dari pengalaman. Ngapain juga kan dukung orang-orang yang kalahnya terus-terusan berturut-turut. Ya kecuali Caimin sih dan ambisinya jadi cawapres. Tapi kita harus tahu kan kalau cuma codot yang makan buah terlalu matang. Cuaks. Kalaupun ada yang ditunggu dari Ganjar saat ini itu adalah sosok cawapresnya. Tapi menurut gue nih itu juga bukan persoalan besar. Udah banyak kok yang ngantri jadi cawapresnya Ganjar. GP Ansor nih misalnya, salah satu ormas gede tuh, udah ngasih rekomendasi 4 nama buat jadi cawapresnya Ganjar. Ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, sampai Ridwan Kamil. Yah, emang sih Ansor itu ormas dan gak bisa ngusung cawapres. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Munculnya keempat nama itu berarti mereka emang mau jadi cawapresnya Ganjar. Cuma nih mintanya lewat mulut Ansor aja, nggak pakai mulutnya sendiri. Udah biasa lah ya, akal-akalan permainan kayak gitu di politik. Lempar batu lewat mulut orang, lempar opini lewat mulut orang, biar ditangkap juga. Nah, jadi kita harus paham kan? Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, keempat nama itu juga sangat mungkin bikin gerbong parpol pendukung Ganjar tambah besar. Istilahnya nih, gerbong jumbo. RK misalnya, sekarang dia udah jadi kader Golkar. Mau nggak mau, Golkar juga harus dukung Ganjar dong kalau pengen kadernya jadi cawapres. Arah kemungkinan Golkar masuk gerbong juga udah mulai kelihatan kok. Misalnya nih, kemarin pas P3 dukung Ganjar, ketum Golkar itu udah ngasih kode-kode tuh kalau koalisi Indonesia Bersatu ada kemungkinan bubar. Melihat kedekatan Erlangga dengan Presiden Jokowi, begitu juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang sekarang jadi menteri di kabinet Presiden Jokowi, sangat mungkin partainya dukung Ganjar. Jadi bisa nambah kan Golkar plus PAN. Dan gue rasa juga Zulkifli itu paham betul lah soal pepatah lama.
bahwa jangan pernah mengkhianati orang yang telah memberimu roti. Dalam hal ini yang jelas yang ngasih roti dia ya Presiden Jokowi, yang udah secara terbuka juga dukung Ganjar Pranowo. Terlepas dari hal itu, politik dengan segala spekulasinya adalah ruang yang rasional. Kalau ada sosok yang matang, kenapa harus pilih yang karbitan kan ya? Cuan!